Salim TV, tadi kita sudah berbicara tentang isu kebocoran data sekaligus ancaman keamanan yang ada di Indonesia. Memang kami tidak spesifik membicarakan tentang kasus per kasus, tapi secara global karena kasus semakin hari semakin ada saja hal yang terjadi di Indonesia. Kita juga pengen tahu sebenarnya sampai hari ini apa sih ITSEC itu, terutama ITSEC Asia. Saya sendiri jujur walaupun pernah berkecimpung di peliputan teknologi informasi masih jarang terdengar gitu. Apa sih bedanya ITSEC dengan entah kita sebut mungkin Kaspersky lah atau perusahaan keamanan yang lain? Apakah ITSEC ini sebagai perusahaan apa yang boleh dibilang sebagai think tank ataupun penasihat keamanan atau konsultan keamanan? Mari kita dengar bersama dengan Pak Andri. Pak Andri, mungkin bisa jelaskan ke masyarakat ITSEC itu sebenarnya apa sih, ininya apa, lembaga apa atau perusahaan apa? Mungkin kiprahnya sampai sejauh mana dan apa saja yang sudah dikerjakan ITSEC di Indonesia? Jadi PT ITSEC Asia itu sudah berdiri dari tahun 2010, Pak. Kita sebelumnya PT ITSEC Indonesia di tahun 2004. Nah, ini adalah sebuah perusahaan yang memang visi misinya adalah satu, kita melakukan sharing knowledge ke klien-klien kita, gitu kan. Yang kedua adalah kita mencoba untuk menjadi saat itu konsultan keamanan di bidang cyber, jadi security information, gitu kan. Nah, di tahun 2010 sampai tahun ini, saat ini memang ITSEC Asia kita fokus terhadap jasa keamanan informasi maupun kita juga penyedia layanan informasi keamanan, gitu. Nah, di dalamnya apa saja, gitu kan? Kita bisa melakukan uji penetrasi testing, seluruh hal terkait dengan konsep keamanan informasi sampai dengan forensik, digital forensik, kita juga melakukan hal itu. Saat ini di Indonesia kita sudah ada 111 karyawan. Kita juga ada di Singapura, kita ada di Australia, kita ada di Thailand, dan kita ada di Dubai saat ini. Jadi memang sebuah perusahaan anak bangsa yang going global, gitu, Pak. Jadi ini pure perusahaan anak bangsa. Di tahun 2017 kita juga mendapatkan partner suntikan dana dari Stone Tree juga, investment. Dan pure di Indonesia semuanya adalah kita menyerap tenaga ahli Indonesia, dan di situ kita lakukan sertifikasi. Kita ada crash certification khusus untuk penetration testing atau uji keamanan penetrasi testing. Kita juga sudah tersertifikasi ISO 27001, kita tersertifikasi ISO 9001, dan kita juga mempunyai ruangan untuk security operating center untuk klien-klien kita. Nah, kiprahnya kita di Indonesia saat ini, alhamdulillah kita sudah membantu beberapa klien, hampir seluruh sektor yang memang ada digitalisasi maupun juga ada divisi IT-nya, gitu. Segala sesuatu yang ada aplikasi maupun berbau dengan digital maupun terkait dengan audit, kita sudah ada di dalamnya. Jadi hampir mostly seluruh sektor di Indonesia, gitu. Itu kan pada corporate apa pemerintahan, Pak? Kita mix, Pak. Kita corporate, financial, airlines, oil and gas, insurance, pemerintahan, gitu. Kita bantu semuanya. Semua teman-teman yang memang saat ini membutuhkan bantuan, kita akan datang ke sana dan kita bantu. Kita memang mempunyai staff permanen yang memang kita sertifikasi dan terus kita kembangkan, dan kita juga berkontribusi bagaimana caranya membangun resource di Indonesia dengan cara apa? Kita bekerja sama dengan beberapa kampus-kampus, gitu kan. Kita mengabsorb dari lulusan-lulusan ataupun komunitas-komunitas kampus tersebut yang bergerak di keamanan informasi. Kita bina dan kita arahkan, gitu. Pak, mungkin Bapak juga bisa ceritakan sebenarnya kiprah awal Bapak di keamanan data ini
atau di security ini seperti apa? Apa memang dari sejak awal Bapak sudah berkecimpung ini, atau ini suatu perjalanan yang lompat-lompat dari yang sudah Bapak lalui selama karir Bapak? Jadi saya memang lulusan teknik komputer elektro. Setelah itu saya hanya setahun di UI, saya dulu di UI. Setelah itu saya moving ke Curtin University, saya ngambil double major, Computer System and Networking. Jadi saya di situ memang berkecimpung di coding, terus habis itu networking, keamanan gitu kan. Baru saya loncat dari situ ke arah bisnisnya gitu kan. Untuk masternya saya ambil bisnis, ditambah lagi juga saya ada sertifikat ethical hacker juga saat ini, dan hampir kurang lebih dari 1 dekade saya sudah berkecimpung di keamanan informasi gitu. Jadi Bapak hampir separuh hidup saya. Terfokus di keamanan Pak ya? Saya dari awal saya berkarir sampai sekarang saya memang di keamanan informasi. Kan ada teman-teman yang IT terus pindah ke industri lain, baik IT lagi gitu kan. Mungkin karena tuntutan zaman juga dan tuntutan yang lainnya kali ya Pak ya. Jadi memang PT IT Sek Asia maupun saya dan partner-partner dan rekan-rekan saya pun kita bangun perusahaan ini dari benar-benar bagaimana kita mengedukasi yang sebelumnya belum masuk ke digital. Saat itu kita belajar mungkin adalah efek globalisasi, orang nantinya akan belanja melalui online gitu kan, orang tidak akan tatap muka, orang ini saat itu mungkin kita beranaloginya apa mungkin gitu kan. Tapi di situ kita setelah saya dari Singapura saya balik ke Indonesia, disitulah saya berpikir digital mungkin nantinya akan berkembang karena belum berkembang saat itu di Indonesia. Dan disitulah saya berpikir hal yang sama yang seperti saya analogikan di awal, aset nantinya akan berubah jadi intangible. Dan disitulah bagaimana saya dan teman-teman di IT Sek Asia bisa berperan untuk Merah Putih adalah kita mendirikan ini dan kita bantu Indonesia untuk menjadi jauh lebih aman gitu. Bapak fokus di keamanan data di security ini memang sebagai passion Bapak atau mungkin dari kalangan keluarga ataupun dari hal lainnya teman-teman yang bercimpung di sini Pak? Orang tua saya dengan saya beda dunia. Jadi saya memang di sini karena saya masuk terlihat di depan mata saya adalah digitalisasi itu nantinya akan berkembang. Jadi memang di keluarga saya satu-satunya yang arahnya ke sini gitu kan. Even kakak dan yang lainnya itu berbeda, orang tua juga berbeda gitu kan. Jadi memang saat saya selesai, saya putuskan untuk pindah dari Singapura ke Indonesia adalah bagaimana saya bisa berkontribusi untuk Indonesia, khususnya untuk diri saya, dan juga IT Sek Asia nantinya bisa berkontribusi untuk Merah Putih gitu. Terus selama Bapak berkecimpung di keamanan data ini, security ini, apa sih yang Bapak rasakan tantangannya dan bagaimana Bapak menghadapi hal itu Pak? Tantangan yang paling saya lihat adalah bagaimana kita mengedukasi. Karena itu adalah human approach Pak. Human approach itu menurut saya sebuah tantangan yang paling besar saat ini. Karena bagaimana kita bisa menggiring dan melakukan edukasi ke teman-teman, khususnya klien ataupun teman-teman dan keluarga, bahwa sebuah keamanan informasi ini nantinya akan sangat penting di kemudian hari, gitu kan. Bagaimana nanti sebuah aplikasi ini jangan hanya sebuah aplikasi ini itu kita amankan dengan cara A, tapi dengan ini harus seperti ini. Nah, edukasi terhadap human approach inilah yang menurut saya sebuah tantangan besar. Kadang mungkin kita bisa dibilang, mungkin kita belum ada budgetnya, itulah yang sama. Mungkin ini belum masuk ke dalam blueprint perusahaan kami, belum masuk ke dalam ini, belum masuk ke dalam ini. Nah, seiring jalannya waktu, itulah yang menjadi sebuah tantangan besar buat kita. Dan yang kedua adalah sebuah
sebuah achievement yang menurut saya achievement dari ITsec Asia bisa berkiprah di keamanan informasi gitu. Karena bisa bilang ITsec Asia sebagai first mover advantage, kita take the advantage-nya adalah kita bisa dibilang adalah perusahaan IT security pionir di Indonesia. Pak, Bapak kan di ITsec ini sudah pencapaiannya sudah paling top lah, kalau saya bilang presiden direktur. Apakah ini pencapaian akhir Bapak di bidang keamanan data ini atau security ini? Karena mungkin jangan-jangan Bapak emang sebagai salah satu pemegang saham di sini, atau mungkin ada hal lain yang mungkin ingin Bapak capai. Misalkan kan ada salah satu eksekutif IT kita kan ada yang jadi jadi salah satu di BUMN, ada salah satu eksekutif di Telco udah pernah jadi menteri gitu kan. Nah ini Bapak gimana nih ke depannya? Saya ke depannya, menurut saya ini bukan pencapaian terakhir saya, Pak, gitu kan, dengan ada di pucuk pimpinan gitu kan. Pencapaian terakhir saya adalah bagaimana saya bisa suatu saat saya tidak ada, saya bisa dikenang oleh Indonesia. Itu pencapaian terakhir saya. Bagaimana caranya? Yang saat ini sudah ada di depan mata saya adalah bagaimana ITsec bisa berkontribusi untuk anak bangsa di Indonesia, gitu kan. Kita saat ini mempunyai sumber daya manusia khususnya di bidang keamanan informasi sangat bisa dibilang banyak. Kita juga sedang mengembangkan bagaimana kita bisa mendirikan sebuah ITsec Academy nantinya untuk anak-anak di Indonesia. Bagaimana nantinya kita bisa membantu anak-anak bangsa ini untuk menjadi penerus ITsec Asia ataupun regenerasi dari orang-orang atau sumber daya manusia di ITsec Asia. Karena sebuah perusahaan dapat dikatakan jaya apabila perusahaan itu akan sustain dan dari sisi sumber dayanya akan terus sustain ke depannya, gitu kan. Masalah untuk kedepannya bagaimana saya bisa berkiprah di Indonesia itu takdir yang akan menjawab, gitu kan. Tapi saat ini saya mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana saya bisa mengembangkan ITsec Asia secara bisnis maupun secara global, dan bagaimana caranya ITsec Asia bisa terus berkontribusi untuk merah putih. Itu sih, Pak. Terakhir Pak dari kami Pak, mungkin ada semacam penegasan apa gimana sih Pak supaya ancaman keamanan terutama di kebocoran data ini kira-kira supaya supaya tidak terjadi terus, mungkin masukan untuk pemerintah sekaligus juga masukan kepada masyarakat mungkin yang masih awam tentang teknologi informasi khususnya tentang kebocoran data dan ancaman keamanan lainnya, seperti apa Pak? Untuk pemerintah yang pertama, marilah kita bersatu. Kita seluruh pemerintah, saya bisa bilang adalah kita itu adalah anak bangsa Indonesia. Anak bangsa Indonesia, dulu kita berjuang untuk kemerdekaan itu susah, Pak. Jadi saya di sini ITsec Asia siap untuk berkontribusi maupun bekerja sama dan siap membantu untuk pemerintahan bagaimana caranya nanti kita bisa menganalisa dan bagaimana caranya kita bisa menginisiasi keamanan informasi dari awal mulai pembuatan sampai akhir pembuatan dan bagaimana cara menjaganya. Nah, disitulah saya selalu menghimbau dan selalu mengingatkan, marilah kita berpegangan tangan, bahu-membahu, dan kita gotong royong untuk terus menjaga ini. Pemerintah saat ini menurut saya sudah berjuang untuk terus berusaha sebaik-baik mungkin untuk untuk mencegah tidak terjadinya kebocoran. Saya yakin akan hal itu. Tapi lebih baik kalau seandainya kita berkolaborasi seluruh pihak untuk bisa saling menjaga aplikasi ataupun keamanan informasi di Indonesia, karena prinsipnya adalah kita itu adalah anak bangsa. Nah, untuk masyarakat luas, apabila terjadi kebocoran data, saran saya adalah jangan panik, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa menghubungi layanan atau aplikasi yang memang
ada isu terjadi kebocoran data, kita bisa menanyakan, dan itu menurut saya wajib untuk pihak-pihak pemilik aplikasi memberitahu informasi apakah masyarakat yang menanyakan itu memang terjadi ada kebocoran atau tidak. Komunikasi dua arah antara pemilik aplikasi dan masyarakat itu harus wajib ada. Yang kedua, apabila itu bisa diatasi, yang paling simpel adalah saat ini masyarakat yang melihat banyak terjadi kebocoran data, marilah bijak untuk bisa menyaring dan menyerap ataupun melakukan aktivitas sharing informasi di dunia digital. Apabila kita mendapatkan telepon dari pihak marketing manapun atau telepon yang kita tidak kenal, jangan gampang untuk kita menangkap atau menyebarkan informasi, gitu kan. Bijak dalam sharing seluruh informasi. Pemerintah dan pihak-pihak terkait sudah sangat berusaha untuk meminimalisasi hoaks. Maka baik untuk masyarakat pun untuk bisa mendukung aktivitas tersebut, gitu kan. Masyarakat yang saat ini sudah mendengar banyak aktivitas kebocoran, mulailah care terhadap aplikasi ataupun device-device yang melekat terhadap dirinya. Edukasi keluarga dan teman-teman terdekat. Untuk apa? Untuk nantinya kita mulai dari diri kita sendiri, individu dan masyarakat, yang nantinya kita bisa bersinergi anak bangsa, baik itu masyarakat maupun pemerintah, untuk sama-sama menjaga keamanan informasi. Itu aja sih, Pak. Demikianlah pemirsa Kompas TV perbincangan kita tentang ancaman keamanan khususnya di kebocoran data dengan Presiden Direktur Etsec Bapak Andri Utama Putra. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Salam.